Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Timnas Indonesia akan menghadapi tiga negara di mini turnamen di Jakarta. Wah, gila ini. Betul. Bro. Ya, saya melihat bahwa ini langkah yang sangat strategis dan saya sangat mengapresiasi ya langkah-langkah yang dibuat oleh PSSI untuk menghadapi turnamen yang sebenarnya. Mhm. Karena mereka sudah mulai menginisiasi sebuah mini turnamen yang tadinya diisi oleh Fiji, Guatemala, kemudian Dominika. Fiji, Dominika, sorry. Hmm. Nah, ternyata kan Dominika menarik diri. Akhirnya Mhm. yang dipilih adalah Selandia Baru, sudah menyatakan kesiapan. Hmm. Artinya ini adalah sebuah langkah yang sangat bagus menghadapi turnamen-turnamen yang akan kita hadapi di bulan Maret dan di bulan Mei. Karena kita Hmm. tahu bahwa mungkin representasi dari permainan yang bergaya Eropa itu bisa kelihatan dari Selandia Baru. Hmm. Representasi dari permainan yang bergaya Amerika Latin itu ada di Guatemala. Hmm. Dan Fiji ini sepertinya ini kan Fiji lebih gaya permainan ke Afrika gitu loh. Jadi Hmm. tentu pemilihan ke ketiga negara ini dilihat pada gaya dan strategi permainan yang mereka usung. Itu Hmm. yang menjadi bahan pertimbangan PSSI. Kenapa PSSI kemudian yang dituju adalah ketiga negara tersebut, gitu Hmm. bro. Ya. Dan ini menarik juga ya. Indonesia Mhm. akan menghadapi tiga negara dan tiga negara yang lain juga akan saling berhadapan. Ini sangat menarik. Betul, Dan jadwalnya kalau tidak salah mulai tanggal 17, 19, dan 21 di Jakarta. Walaupun belum ada kabar di mana stadion yang mereka akan bertanding ya. Tapi betul. bagaimana kira-kira kans Indonesia menghadapi ketiga negara ini, Bro? Ya, kalau kita menghadapi tentu melihat pada Fiji, kemudian Guatemala dan Selandia Baru, ketiga negara ini juga kan kalau kita lihat pada prestasi di dunia, ini juga bukan negara yang kuat ya secara tradisional di Mhm. sepak bola. Mhm. Mungkin kalau kita melihat rujukannya pada ini ya, pada penampilan di Piala Dunia di tingkat senior, Selandia Baru pernah pernah hadir di Piala Dunia gitu loh. Mhm. Nah, tentu ini tetapi mereka juga kan bukan tim-tim yang lemah gitu loh. Mhm. Dan bukan tim yang berasal dari Asia. Itu yang paling Mhm. penting buat saya. Mhm. Karena biar bagaimanapun tim kita ini harus sudah mulai katakanlah go public ya untuk bisa Mhm. menghadapi tim-tim yang di luar area Asia katakanlah. Mhm. Apalagi Asia Tenggara. Kalau bisa itu dihindari dulu gitu loh. Mhm. Karena yang kita hadapi nanti di event Piala Asia adalah negara-negara yang punya rujukan sepak bola yang sangat beragam, sangat Mhm. majemuk. Sebagai contoh Uzbekistan ya sebagai tuan rumah. Uzbekistan Mhm. kan gaya bermainnya seperti negara-negara dari Eropa Timur gitu Mhm. loh. Nah, kemudian kita juga akan menghadapi Irak. Irak yang bergaya seperti pemain-pemain dari Amerika Latin. Tentu ini juga akan menjadi referensi Mhm. bahwa mini mini turnamen ini menjadi bahan rujukan dan menjadi bahan referensi dan evaluasi. Mhm. Pertama, bagaimana STY bisa memilih dan memilah pemain itu Mhm. ada di mini turnamen ini. Karena Mhm. mini turnamen ini juga bagian dari proses seleksi. Yang Mhm. kedua, bagaimana pemain kita mulai diajak untuk berkompetisi. Aura kompetisinya sudah harus mulai dibangun. Karena Mhm. ini sifatnya turnamen, walaupun cuma Mhm. ada tiga negara tambahan ya. Mhm. Ya, yang ketiga, kita juga butuh pengalaman pemain-pemain kita menghadapi gaya permainan yang berbeda. Itu sangat Mhm. penting buat saya. Ya. Itu bro. Nah, oke, berarti Indonesia melawan tiga tim ini hanya sebenarnya hanya untuk melihat perkembangan permainan timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan ya. Jadi tidak Betul. tidak harus menang di semua laga kan, kira-kira seperti itu ya. Ya harapan sih memang kemenangan adalah hasil yang paling sempurna saya pikir ya. Apalagi kalau Mhm. Indonesia bisa jadi juara di mini turnamen tersebut ya. Tapi Mhm. paling tidak proses seleksi yang diawali dari pertandingan yang sebenarnya melawan Mhm. tiga negara ini itu Mhm. kan juga menjadi proses seleksi yang akan amat sangat ini ya ketat nantinya buat para pemain kita gitu loh. Persaingan di timnas kita juga sudah mulai dibangun dari turnamen tersebut. Mhm. Ya, yang kedua ya itu tadi.
bagaimana pemain mulai diajak untuk mulai menatap yang namanya aura kompetisi Hmm, dan mulai bisa menunjukkan potensi-potensinya sebetulnya yang mereka miliki itu seperti apa. Dan mereka juga punya referensi menghadapi pemain-pemain dari negara yang punya gaya permainan yang sangat berbeda dengan yang biasa mereka hadapi. ya, Gitu, bro. ya. Oke, nah, apakah Indonesia bisa memenangkan laga menghadapi tiga tim ini, bro? Saya pikir masih sangat mungkin ya Indonesia bisa mengalahkan ketiga negara tersebut ya. Hmm, hmm, Karena ini pertama ya, ini levelnya masih level di usia under 20 ya. hmm, Karena biar bagaimanapun kematangan para pemain ini boleh dibilang hampir ya so-so lah gitu loh. hmm, Dengan perkembangan dan kematangan di tim-tim kita, di hmm, tim muda kita. hmm, Artinya masih sangat mungkin terjadi katakanlah hasil-hasil yang akan menjadi luar biasa nantinya gitu loh. hmm, Bukan tidak hmm, mungkin juga kita bisa mengalahkan tiga negara tersebut gitu bro. hmm, hmm. Walaupun tanpa Marcelino, bro. Nah, itu dia. Ini kan PR ya. Hmm, Itu pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. hmm, Nah, tentu STY juga kan dengan mini turnamen tersebut tanpa kehadiran Marcelino, tanpa kehadiran Ronaldo Kuate, tentu dia juga ajang ini juga dijadikan formula dan mencari alternatif. hmm, Alternatif bagaimana dia bisa mengembangkan dari pemain-pemain yang ada tanpa kehadiran dan tanda kutip pemain yang sangat-sangat diharapkan untuk hadir. hmm, Nah, hmm, apakah kemudian akan muncul talenta baru yang mungkin potensinya selama ini tersembunyi? hmm, Itu kan sangat mungkin bisa hmm, bisa terjadi. hmm, Karena terlihat bahwa STY juga kan pemain tim pelatih yang sangat jeli dalam melihat potensi pemain. hmm, Ingat pada AFF yang di Singapura pada saat pemain-pemain muda kita yang tidak punya nama tiba-tiba bisa mencuat gitu loh. hmm, hmm, Bisa saja dengan mini turnamen ini juga ada sebetulnya talenta-talenta yang juga berbakat, cuma sayangnya belum diberikan kesempatan. Dan kali hmm, ini kalau ke STY juga melihat bahwa ada pemain yang bisa katakanlah menjadi pelapis dan punya harapan, hmm, punya potensi untuk bisa dikembangkan lebih lanjut, hmm. bukan tidak mungkin hadir dari turnamen ini. Oke, itu pertanyaan kalau Marcelino tidak hadir. Bagaimana kalau ternyata Hmm. pemain-pemain yang sekarang masih ada di Liga 1, di Persib dan Persija juga tidak hadir lah. Nah, saya rasa gini, tentu Thomas Doll maupun Luis Milla juga melihat pada kepentingan pemainnya sendiri. Karena ini bukan sarana latihan biasa. Mhm, Ini adalah mini turnamen. mhm, Jadi rasanya tidak ada alasan yang sangat kuat buat Thomas Doll dan Luis Milla untuk bisa menahan kedua pemain-pemainnya untuk mhm, bisa hadir di timnas menghadapi mini turnamen tersebut. Saya mhm, pikir sangat-sangat janggal ya kalau misalkan mereka menahan. Karena Thomas Doll maupun Luis Milla pun mengakui bahwa pemain ini bukan katakanlah porsinya bukan cuma latihan aja gitu loh. mhm, Porsinya adalah mereka ditempatkan ke dalam sebuah kompetisi. Ini mhm, adalah kompetisi, bro. Gitu. mhm. Walaupun bukan kompetisi resmi atau kompetisi yang punya Betul. hadiah gede gitu ya. Iya, betul, betul. Oke, oke. Gitu. Oke, jadi menurut Bro Ipung bahwa Thomas Doll Hmm. dan Luis Milla akhirnya akan menyerahkan pemainnya ke timnas ya untuk berlaga di kompetisi mini ini. Ya, saya yakin itu. Saya Oke, yakin sekali, bro. oke. Hmm. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai mini turnamen yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia U20 ya. Sebelum menghadapi Piala Asia nanti. Menurut Sobat sendiri bagaimana nih dengan komposisi pemain-pemain yang sekarang sudah ada di timnas? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.